Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathul Arifin, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Rejowinangun Selatan 1, Kota Magelang, akan menyampaikan tugas 14C koneksi antar materi modul 14. Sebelumnya, saya terima kasih sekali kepada fasilitator yaitu Bapak Sasno SPD MPD dan juga kepada pengajar praktik Ibu Ita Sensualita SPD MPD. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus 1. Memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan satuan pendidikan. Yang kedua, berkolaborasi dengan dalam dan luar satuan pendidikan guna mewujudkan budaya positif. Yang ketiga, memahami konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Adapun disiplin positif yaitu dengan mengajarkan peserta didik untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya dan membangkitkan motivasi intrinsik pada diri peserta didik. Motivasi perilaku manusia terdiri atas 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Adapun motivasi perilaku manusia, jika peserta didik masih memiliki motivasi 1 dan 2, maka peserta didik masih memiliki motivasi eksternal. Tugas guru adalah membangkitkan motivasi internal atau intrinsik pada peserta didik dan menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal pada peserta didik. Adapun posisi kontrol seorang guru, yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru, yang terbaik adalah posisi sebagai manajer. Mengapa? Karena pendidik melakukan sesuatu bersama dengan peserta didik, yakni memberi keluasan atau mempersilahkan kepada peserta didik untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri peserta didik. Yang selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Perannya sebagai pendidik berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara pendidik dengan peserta didik. Adapun sifatnya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Yang selanjutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Adapun tahapannya secara berurut yaitu nomor 1, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan segitiga restitusi, yakni menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Yang pertama, materi pemikiran KHD atau modul 1.1. Tentunya, keterkaitan tersebut sangat terkait karena jika satuan pendidikan dalam hal ini adalah pendidik dapat menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan memudahkan tercapainya tujuan pendidikan nasional dan bahkan mengerucut lagi ke dalam tujuan sekolah yang akan dicapai dan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang tentunya pembelajaran yang berpihak pada peserta didik
dan menuntun tumbuh kembang hidupnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Adapun keterkaitan budaya positif dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Dapat terwujudnya budaya positif jika seorang pendidik memiliki 5 nilai guru penggerak yang antara lain berpihak pada peserta didik, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud jika adanya kolaborasi antar warga sekolah dengan memperhatikan dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab terhadap keyakinan sekolah atau kelas yang telah disepakati bersama. Adapun keterkaitan kepada modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terwujudnya generasi yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia dan kreatif. Dengan prakarsa perubahan, terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam pembiasaan dan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Untuk pemahaman materi, permasalahannya sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pemahaman dan hal menarik. Untuk pemahaman terhadap materi, alhamdulillah saya sudah paham mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ketika ada permasalahan pada peserta didik, maka harus menggunakan segitiga restitusi untuk mengembalikan peserta didik pada kelompoknya. Itulah hal yang menarik. Dan hal menarik lainnya, kita sebagai pendidik memposisikan diri sebagai manajer karena dapat membangkitkan motivasi intrinsiknya, dan dengan memposisikan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga memunculkan perilaku positif pada peserta didik. Adapun hal menarik bagi saya yang di luar dugaan adalah saat saya memahami segitiga restitusi, ternyata dapat dilaksanakan secara bertahap ataupun tidak. Adapun tahapannya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tahapan ini dapat dilakukan tidak berurutan. Kemudian yang lainnya, ternyata penghargaan ada sisi kurang baiknya, yakni penghargaan dapat berdampak merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bahkan dapat bersifat menghukum. Perubahan cara berpikir. Permasalahannya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah saya menyadari selama ini saya mengambil posisi kontrol sebagai teman dan penghukum, yang seharusnya sebagai pendidik adalah sebagai manajer dengan segitiga restitusi. Kita, pendidik dan peserta didik, bekerja sama menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan permasalahan peserta didik. Pengalaman dan perasaan yang saya alami. Pengalaman saya dalam menghadapi murid yang melakukan indisipliner, saya kurang mempertimbangkan 5 kebutuhan dasar manusia. Saya kurang menyadari hal tersebut. Perasaan yang saya alami adalah saya merasa bersalah dan segera memperbaiki diri dalam mempertimbangkan 5 kebutuhan dasar manusia dan menerapkan segitiga restitusi di setiap permasalahan yang terjadi di satuan pendidikan. Hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki.
Hal yang sudah baik di satuan pendidikan saya adalah sudah mengenal adanya budaya positif dan mulai tumbuhnya motivasi intrinsik atau internal dalam diri peserta didik. Hal yang harus diperbaiki adalah memposisikan diri sebagai manajer. Posisi kontrol. Permasalahannya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol dan perasaan saya. Posisi kontrol yang saya lakukan adalah posisi kontrol sebagai teman dan penghukum. Tentunya perasaan saya adalah merasa bersalah karena tidak mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Setelah mempelajari modul ini, saya akan memposisikan diri sebagai manajer, karena pendidik dan peserta didik dapat mencari solusi yang baik secara bersama-sama dalam memecahkan permasalahannya dan memahami 5 kebutuhan dasar peserta didik. Adapun perasaan saya merasa bahagia dan senang, karena yang semula saya belum menyadari kebutuhan peserta didik, maka saya jadi paham, dan tentunya peserta didik berdampak positif pada meningkatnya motivasi intrinsiknya. Segitiga restitusi. Permasalahannya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernahkah menerapkan segitiga restitusi? Pernah, yakni dalam memvalidasi tindakan yang salah. Akan tetapi dalam menerapkan segitiga restitusi, sikap saya terhadap peserta didik kurang begitu ramah. Hal ini berakibat kurangnya dalam menstabilkan identitas, termasuk ke dalam emosi peserta didik. Hal lain yang penting, permasalahannya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Adapun hal lainnya, melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid, karena budaya positif tidak hanya dilaksanakan di satuan pendidikan saja, akan tetapi dapat dilaksanakan di lingkungan keluarga juga. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang. Budaya positif menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkannya perlu ada disiplin positif di sekolah. Salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif adalah dengan pendidikan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pendidikan karakter yang menekankan pada berbagai dimensi dalam proses pembentukan pribadi diharapkan mampu membendung berbagai kemungkinan-kemungkinan negatif yang secara perlahan akan menghilangkan budaya bangsa ini. Sehingga diharapkan permasalahan yang timbul dari pergeseran etika dan moral yang dilakukan oleh para generasi muda akan semakin menurun atau bahkan menghilang. Banyak sekali program yang ditemukan untuk meningkatkan nilai karakter diri pada peserta didik. Salah satu program yang bisa diterapkan untuk menanamkan pendidikan karakter para peserta didik adalah penerapan literasi keagamaan. Literasi ini dinamakan Ali Mustafa Yakub, atau dalam singkatannya adalah Ajang Literasi Musola Asakopah Yakin Ku Bisa. Pada kegiatan ini menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, dan kreatif. Tujuan literasi Ali Mustafa Yakub. Yang pertama, mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Yang ketiga, mewujudkan peserta didik yang mandiri dan kreatif. Dan yang keempat, terciptanya suasana sekolah yang agamis. Tolak ukur kegiatan.
1. Tumbuhnya karakter beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Peserta didik terbiasa dalam membaca, menulis, murojaah juz amma dan Al-Quran sehingga muncul karakter mandiri dan kreatif. Yang ketiga, peserta didik terbiasa dalam melaksanakan azan dan iqomah sesuai jadwal. Yang keempat, peserta didik terbiasa dalam sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Dan yang kelima, terciptanya saling menghargai dan menghormati antar peserta didik. Lini masa yang akan dilakukan. Minggu pertama, yang pertama melaksanakan koordinasi dengan atasan, yakni kepala sekolah. Yang kedua, melakukan sosialisasi dengan rekan guru terkait rencana yang dilakukan. Yang ketiga, melakukan kesepakatan dengan peserta didik bekerja sama dengan guru kelas. Yang keempat, guru melaksanakan observasi menggunakan lembar observasi. Adapun minggu kedua, peserta didik secara jujur mengadakan penilaian diri dari form yang diberikan. Yang kedua, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan bersama peserta didik. Dan yang ketiga, melakukan refleksi bersama guru untuk menentukan tindak lanjut. Adapun dukungan yang dibutuhkan, yang pertama, kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, siswa. Yang ketiga, orang tua siswa. Dan yang keempat, sarana dan prasarana. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Demikian penyampaian tugas saya, koneksi antar materi modul 1.4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.